Salam Pancasila. Wi, Jokowi, sudahlah Wi. Jangan terlalu ambisi. Kendalikan diri. Harta tidak dibawa mati. Sejarah yang ditinggalkanlah yang membuat derajatmu tinggi. Ya. Ini aku sarankan kepadamu ya Wi, karena kamu mantan presiden. Jadi aku cuma bisa menyarankan. Sudahi saja semuanya Wi. Mulailah berkata jujur. Mulailah berbuat untuk kemaslahatan umat manusia Indonesia. Ya. Akui saja kalau ijazahmu palsu. Lalu biarkan saja orang-orang yang mempersoalkan ijazahmu kalau ijazahmu asli. Ya, mengalir aja Wi, nerimo aja. Kan kamu orang Jawa. Nerimo. Nah, menerima gitu. Apalagi kamu sudah tua Wi. Lalu kemudian suruh mundur aja itu anakmu Gibran Wi. Karena apa? Selama ini kamu akan dikejar masalah terus. Ya, karena orang-orang elit-elit selalu mengincar kamu karena kamu memaksakan diri untuk tetap berkuasa. Ya, suruh mundur aja Gibran. Saya rasa kalau misalnya Gibran mengundurkan diri, rakyat Indonesia akan memberi apresiasi tinggi, akan dikenang sebagai negarawan yang bijaksana dan cinta negeri. Nah ya, itu dong Wi. Masa kamu nggak tahu? Kamu butuh apa lagi? Sebagai mantan presiden kan hidupmu sudah terjamin Wi. Dapat fasilitas rumah, tunjangan, penjagaan oleh pas pampres dan lain-lain. Mau ngapain lagi Wi? Kalau ada pemodal-pemodal yang kemarin membantu kamu saat mencalonkan diri jadi presiden yang menuntut karena belum balik modal, biarkan aja Wi. Ya, kalau perlu laporkan aku, nanti tak tegurnya itu pengusaha itu, pemodal itu. Ya, aku tahu kok kamu paksakan Gibran untuk jadi wakil presiden karena desakan dari para pemodal politikmu. Ya, karena secara 10 tahun pemerintahanmu kan terganggu. Ya, oleh apa? Oleh COVID-19 pandemi. Sehingga mereka belum balik modal. Atau mereka ingin melanjutkan oligarkinya, kekuasaannya, menguasai Indonesia. Nah, sadarlah Wi. Ya, ini negeri tercinta kita, Ibu Pertiwi. Ya, jangan terlalu dieksplorasi Wi. Santai gitu ya. Kalau bisa sekalian bubarkan saja partai PSI. Ya, semua orang akan mencibir, semua elit akan menyerang karena mereka khawatir ya gerakanmu mengganggu stabilitas negeri. Ya, cukuplah Wi. Apalagi yang kurang? Ya, menantumu sudah jadi wali kota, jadi bupati. Anakmu sudah jadi wali kota, jadi bupati. Ya, bahkan anak sulungmu jadi wapres. Ya. Jadi kira-kira begitu ya Wi ya. Kalau kamu mau hidup tenang, tentram, ikuti saranku. Ya, pasti hidupmu tenang. Ya, kalau orang sudah tua, mantan-mantan presiden itu ya cukup jadi penasehat aja. Ada persoalan begini, didatangi oleh presiden, minta petunjuk, minta arahan berdasarkan pengalaman. Ya, sambil misalnya lihat ikan piaraan, ya, main-main dengan burung, ya, bercanda-canda dengan kucing, kan asik Wi. Ya, bener nggak rakyat? Ya, saya rasa kalau Jokowi sadar, Indonesia akan bergerak menjadi negara maju. Ya, oke? Ya,
para ternak-ternak Jokowi silahkan komentar bebas. Ya, pakai ini dikit ya. Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila, selalu benar. Merdeka. Ya, halo teman-teman nalar politik, selamat datang kembali di channel ini. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda dalam ruang diskusi publik yang selalu hangat dengan dinamika sosial politik tanah air. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas sebuah fenomena yang sedang ramai diperbincangkan di berbagai link media sosial, yakni sebuah pesan terbuka yang disampaikan oleh seseorang yang mengaku sebagai teman lama dari mantan Presiden Joko Widodo. Video pesan tersebut mendadak viral karena membawa narasi yang cukup menohok, sebuah ajaran yang diklaim sebagai bentuk kepedulian mendalam agar Pak Jokowi mulai mengeram ambisi politiknya demi ketenangan di masa tua. Pesan yang disampaikan dalam rekan tersebut terasa sangat personal, namun sekaligus mewakili keresahan berbagai kelompok masyarakat yang mengamati perkembangan politik pasca kepemimpinan beliau. Teman lama ini secara belak-belakan menyoroti bagaimana situasi politik saat ini justru membuat posisi Pak Joko Widodo beserta keluarganya kian tersudut dan menjadi sasaran kritik yang tiada hentinya. Dan melalui ulasan ini kita akan membedah poin-poin krusial apa saja yang dilemparkan dalam video viral itu, serta melihat bagaimana publik merespon imbauan yang cukup berani tersebut. Mari kita simak analisis lengkapnya agar kita bisa memandang isu ini secara objektif dan jernih. Teman-teman nalar politik, apabila kita telusuri lebih dalam isi dari rekaman video viral tersebut, sang pembicara menekankan pentingnya sebuah konsep dalam budaya Jawa, yaitu nerimo atau bersikap nerimo dan tahu kapan yang berhenti. Ia mengingatkan bahwa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode seharusnya sudah menjadi pencapaian tertinggi yang mutlak disyukuri, dengan segala fasilitas negara yang melekat pada seseorang mantan presiden, mulai dari jaminan hidup, tunjangan, rumah kediaman, hingga pengawal ketat dan dari pasukan pengaman presiden. Tidak ada lagi alasan logis bagi beliau untuk terus ikut campur atau mempertahankan pengaruhnya di panggung kekuasaan yang penuh dengan intrik. Teman-teman politik, salah satu poin yang paling sensitif yang diangkat dalam pesan terbuka tersebut adalah desakan agar Pak Jokowi mengambil langkah berani untuk meminta putranya sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mundur dari posisinya saat ini. Menurut sang teman lama, kehadiran Gibran itu di tumpuk kekuasaan tertinggi justru menjadi magnet utama yang memicu gugatan politik yang membuat keluarga mereka terus-menerus dikejar oleh kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat maupun elite politik. Ia berargumen bahwa apabila langkah mundur ia itu benar-benar diambil, masyarakat Indonesia justru akan memberikan apresiasi yang luar biasa tertinggi dan mencatat tindakan tersebut sebagai sikap kenegarawanan yang sangat bijaksana serta tulus demi keutuhan bangsa. Tidak hanya sampai di situ, teman-teman, narasi dalam video tersebut juga menyinggung adanya tekanan tersembunyi dari para pemodal politik yang oligarki yang diduga mendesak agar dinasti politik ini tetap eksis demi mengamankan investasi kekuasaan mereka selama 10 tahun terakhir. Pembicara dalam video menyarankan agar Pak Jokowi mengabaikan tuntutan para pemodal tersebut dan lebih memilih untuk hidup tenang dinikmati sisa usianya dengan hobi yang sederhana seperti memelihara ikan, bermain dengan burung, atau bercanda bersama cucu. Logika yang dibangun adalah bahwa seseorang mantan pemimpin seharusnya mencontohin para pendahulunya seperti Pak SBY atau Ibu Megawati yang dinilai mampu menjaga ritme kehidupan pasca jabatan dengan tetap dihormati tanpa harus terus-menerus didera isu miring seperti persoalan keaslian ijazah yang belakangan ini digulirkan kembali oleh pihak-pihak tertentu seperti tim Roy Suryo. Teman-teman nalar politik, mari kita bacakan komentar-komentar teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa apa yang dikatakan Bapak dalam video itu ada benarnya. Sebagai masyarakat biasa, kami sebenarnya merindukan sosok mantan presiden yang biasa menjadi pengayom dan penasihat bangsa di balik layar, bukan terus-menerus dikaitkan dengan urusan politik praktik anak cucunya. Padahal Pak nikmati masa tua dengan tenang di Solo agar marwah kepemimpinan selama 10 tahun kemarin tetap terjaga dengan baik di mata sejarah. Ada juga teman-teman kita berkomentar bahwa narasi seperti ini selalu muncul dari pihak yang bersebaran secara politik sejak awal. Masalah ijazah atau mundurnya Gibran itu kan sudah ada mekanismenya dan sudah melewati proses pemilu yang sah. Jangan karena tidak suka dengan pihak mayoritas rakyat, lalu mantan presiden terus-menerus dihujat dan diminta melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konstitusi kita. Ada juga teman-teman kita berkomentar bahwa saya sangat setuju dengan poin mengenai ketenangan hidup di masa tua. Bagaimanapun juga sejarah akan mencatat apa yang ditinggalkan oleh seseorang pemimpin. Kalau hari ini nama
baik beliau terus digempur karena isu dinasti politik dan kasus ijazah yang tak kunjung usai, rasanya kasihan juga melihat seorang tokoh yang pernah membangun infrastruktur hebat yang harus berakhir diolok-olok oleh masyarakatnya sendiri. Dan ada juga teman-teman kita berkomentar bahwa pesan dari teman lamanya ini terdengar seperti teguran keras sekaligus bentuk rasa sayang yang mendalam agar beliau tidak tersesat lebih jauh oleh bisikan para oligarki di sekelilingnya. Kekuasaan itu ada batasnya, dan batas terbaik adalah ketika kita tahu kapan harus berhenti dengan terhormat. Semoga video ini sampai di kemeja beliau dan menjadi bahan refleksi keluarga besar di masa-masa penuh dinamika seperti sekarang. Teman-teman Nalar Politik, dari seluruh rangkaian pembahasan serta ragam komentar netizen yang telah kita ulas tadi, kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa posisi seorang mantan pemimpin negara akan selalu berada di bawah mikroskop penilaian publik, kritik, nasihat, dan bahkan teguran keras dari orang-orang di masa lalu merupakan bagian dari resiko politik yang tidak dapat dihindarkan ketika jejak langkah kekuasaan dinamika masih membekas pada arah kebijakan pemerintah saat ini. Apakah Pak Jokowi akan mendengarkan masukan-masukan emosional semacam ini untuk memilih jalan hidup yang lebih sunyi dan damai, atau akan beliau tetap konsisten dengan garis politik yang diyakinkannya? Semua itu kembali kepada hak prerogatif dan kesadaran personal beliau sendiri sebagai salah satu tokoh yang penting dalam sejarah modern Indonesia. Teman-teman Nalar Politik, terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah setia menyimak ulasan ini dari awal hingga akhir dengan kepala dingin. Opini publik yang sehat adalah opini yang dibangun di atas diskusi yang argumentatif tanpa harus saling menjatuhkan martabat satu sama lain. Jangan lupa untuk memberikan tanggapan, kritik, ataupun opini pribadi kalian di kolom komentar di bawah agar diskusi kita tetap berjalan dua arah. Tetap jaga persatuan, dukung terus iklim demokrasi yang sehat, dan sampai jumpa lagi di video analisis menarik berikutnya. Indonesia maju dan salam Pancasila.